Jadi di sini aku mau nih. Screen aku udah kelihatan kan ya? Apa? Screen aku udah ya, udah kelihatan ya. Oke. Jadi kemarin ini kita sambil ini ya, sambil nunggu masuk kita bahas soal yang ditanyain Kak Kayla kemarin ya. Kak Sandra juga udah masuk. Oke. Jadi soalnya yang kemarin itu adalah 16 ditambah 98 terus dikali 100 dikali 102 dikali 104. Nah, kalau di pembahasan itu langsung tiba-tiba langsung gini, 100 kali 102 dikurangi 4 sama dengan kemarin itu 10196. Betul. Nah, pas baca pembahasan ini bingung dong kok tiba-tiba bisa jadi seperti itu gitu kan. Nah, sekarang kita akan coba menguraikan soal ini. Kenapa sih bisa dapat bentuk ini? Awalnya kemarin itu kan aku menyarankan eh, dihitung aja digit terakhirnya gitu, biar nggak usah susah-susah dihitung manual. Ternyata kalau ini dihitung digit terakhir kan digit terakhirnya itu 6, ya kan? Dan 6 itu kalau di akar masih ada dua kemungkinan gitu loh. Ada yang bisa 4, bisa 6. Nah, kebetulan ada di opsi semuanya. Nah, caranya ternyata seperti ini, teman-teman. Kita uraikannya itu. Jadi, akar ini itu sama dengan 16 dikali, nah ini yang 100 sama 102 aku gabung, 100 kali 102 kali 98 kali 104. Nah, kenapa kok aku urutin yang tengah sama yang tengah, terus yang paling kecil sama yang paling besar, itu karena ada sebuah prinsip di matematika, itu yang menyatakan gini, ini malah kita belajar satu formula baru. Jadi, kalau ada 4 bilangan genap berurutan, genap berurutan, berarti kalau misalnya aku misalkan yang tengah itu X, berarti bilangan genap itu kan selisihnya selalu 2. Berarti yang kirinya ada min 2, terus yang di kanannya ada X plus 2 dan X plus 4. Nah, kayak gini. 4 bilangan genap berurutan itu berlaku gini. Bilangan yang di tengah-tengah, berarti X min 2 sama X itu, dan bilangan yang akhir dan paling kecil, berarti maaf, lupa. X sama X plus 2, kan yang tengah-tengah X sama X plus 2 ya. Sama bilangan yang paling kecil dikali bilangan yang terbesar, itu selisihnya adalah 8. Jadi selisihnya itu selalu 8. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari sini. Nih, ternyata ini bukan sesuatu yang dihafal, tapi ada pembuktiannya. Misalnya ini aku kali. Jadi ini tuh kayak yang di soal ini loh. 102 dikali 100 itu ya sama dengan 98 dikali 104. Kok X plus 8 sih di sini, maaf. Sini harusnya X plus 4. Nah, X plus 4 itu ternyata selisihnya itu 8. Pembuktiannya itu kayak gini. Kita coba buktikan deh. X plus 2 dikali X sama dengan X min 2 dikali X plus 4. Nah, ini aku coba dibantu dong dikaliin. Pertama, aku minta tolong Kayla dulu deh. Coba ini dibantu kali berapa Kayla hasilnya? X pangkat 2 ditambah 2X. Betul banget. Terus kalau misalnya aku mau mengkali yang ini, nah di sini kan pertama, aku ganti pen deh. Di sini kan, oh iya ada yang join lagi ya? Siapa sih yang join lagi? Oh ternyata Zilda. Ya jadi ini kita sambil nunggu yang cowok-cowok gabung, kita bahas soal yang kemarin ditanyain dulu ya. Berarti di sini X sama X kita kalikan, ini sama dikali pelangi juga, dikali satu-satu, berarti X kuadrat, terus habis itu min
Min 2X plus 4 berarti min 2X plus 4X berarti plus 2X juga. Min 2 plus 8 min 8. Ya, gitu. Oh, jadi min 2 plus 8 benar plus 8 ya. Iya, gitu. Jadi ternyata selisihnya itu 8 gitu. Si ini itu tuh selisihnya 8. Ini tuh selisihnya min 8. Maaf, maaf. X dikali X2 min 8. Nah, jadi biar dia ini ada min 8-nya, biar sama-sama ada min 8, maka yang di sini juga kita tambahin min 8. Makanya kita dapat deh bentuk setiap ada 4 bilangan genap berurutan, 2 bilangan tengah dikalikan terus dikurangi 8 itu sama dengan perkalian bilangan yang paling kecil dan bilangan yang paling besar. Pembuktiannya itu ini. Nah, terus habis itu masuk lagi ke sini. Berarti ini 98 kali 104 itu aku bisa ganti dengan 100 dikali 102 dikurangi 8. Gitu. Nah, dari sini kita udah bisa tahu nih bentuknya. Berarti 16 dikali 102 ini dikurangi 8. Oh, dikurangi 8 gini ya, masih dalam kurung ya. Terus kita buka kurungnya, berarti 100 dikali 102 kuadrat dikurangi 8. Sorry. Dikurangi 8. Please mau Boleh, boleh. Kenapa? kan itu 16 tambah 100 ya, bukan 16 dikali 100. Oh iya, maaf, maaf. Oh iya, betul. Sorry, sorry. Ya, Sama. salah tulis. Terus aku Terus. mau nanya kok bisa minus 8? Balik ke Kok bisa rumus kok bisa 10. ada minus 8? Oh, balik ke rumus yang sebelumnya udah kita buktiin ini. Ternyata kan Nah, jadi X plus 2 dikali X dikurangi 8 itu sama dengan X min 2 kali X plus 4. Jadi kalau ada 4 bilangan berurutan, perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya itu sama dengan perkalian bilangan yang di tengah-tengah dikurangi 8 gitu. Dan ini berlaku untuk semua 4 bilangan genap berurutan gitu. Terus di sini berarti kita jadinya min 8 dikali 100 kali 102. Nah, udah hampir ketemu kok ini. Nah, artinya sekarang 16 itu kan min 4 kuadrat ya. Terus habis itu ini 100 kali 102 kuadrat. Terus di sini min 8 itu ya berarti kan min 2, maaf. Min 2 dikali 4 dari 100 dan 102. Aduh, selalu kecoret. Dan 102. Dah ketemu. Ini tuh kayak bentuk yang ini. A kuadrat, B kuadrat, terus min 2AB. Jadinya apa? Jadi A plus B, sorry. Jadi A plus B kuadrat. Atau A-nya itu min 4 plus 100 kali 102. Tapi kan ini kuadrat. Sedangkan tadi di awal kan di akar. Kalau kuadrat di akar berarti pas hilang dia. Gitu. Kalau kuadrat di akar itu pas hilang. Berarti ya jadinya ya 100 dikali 102 dikurangi 4. Sama dengan ya itu tadi 10.200 dikurangi 4. 10196. Jadi seperti ini cara pengerjaan secara lengkapnya. Tapi sama si penyusun pembahasan itu langsung ke sini. Biar ini kali ya, biar ringkes kali ya nulis rumusnya atau gimana. Jadi alurnya itu seperti itu. Gimana, panjang nggak, Kayla? Halo, Muflis? gimana? Gimana, panjang nggak solusinya? Aku tuh bingung. Ini aku coret-coret boleh nggak ya screen-nya? Boleh banget. Di sini. Yang sini itu. Mm-mm. Kenapa tau dia bisa dapat minus 8? Oh iya, kenapa dapat minus 8? Awalnya si dia itu nggak ada. Ya, tak hapus dulu biar nggak bingung. Awalnya si minus 8 itu nggak ada. Minus 8 itu adanya di sini.
Oh, Nah, ternyata dari si perhitungan perkalian ini dia itu di minus 8 gitu. Selisihnya kan 8. Ini kan sama-sama x kuadrat plus 2x, ini juga sama-sama x kuadrat plus 2x. heeh. Ya kan? Bedanya di minus 8. Artinya apa? Kalau aku punya berarti apa? Biar dia tetap sama, yang ini juga kita minus 8. Cuman bedanya ini tadi utuh asli 98 kali 104. Kalau yang ini itu tadi 100 kali 102 dikurangi 8 gitu. Makanya di sini tadi ada 98 kali 104 kan awalnya. Aku gantilah ke 100 kali 102 min 8. Biar bisa dibentuk kuadrat kayak gini. Gitu Kayla. Gitu. Nah, Nanti iya. Heeh, nggak salah. Terus kayak 100 kali 102 itu kan heeh. berarti sama dengan 98 dikali 104 dikurangi 8. Enggak. Ini 100 kali 102 dikurangi 8 itu sama dengan 94 kali 104 gitu. Coba pakai kalkulator deh ya. Gak apa-apa, kita uji pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator 100 nih. 100 kali 102 itu kan sama dengan 10.200. Kelihatan enggak ya di aku ya? Kayak enggak kelihatan ya? Nih 1.200. Terus habis itu kita kurangi 8. Ini 10.192. Kita bagilah sama 98. Kan hasilnya tepat 104. Dan ini berlaku untuk semua bilangan genap berurutan. Anything. Contohnya, kita coba yang bilangan simpel-simpel aja deh. Ada bilangan genap berurutan itu 2, 4, 6, 8. Yang simpel-simpel aja ya. Nah, kita yang tengah kita kalikan. 4 dikali 6, terus yang paling ujung kita kaliin. Nah, maka aku yakin selisihnya pasti 8. Wait. Nah, nih. 4 kali 6 kan 24. 2 kali 8 kan 16. Bener kan? Selisihnya 8, 24 dikurangi 8. Jadi kurangi 8-nya itu tuh untuk perkalian yang di tengah-tengah tadi. Gitu ya. Semua Oh, bilangan genap itu berlaku formula ini. Kita jadi belajar formula baru dari satu soal ini. Jadi setiap bilangan genap berurutan. Kalau yang ujung sama ujung dikali, terus yang tengah sama tengah dikali, itu nilainya lebih besar yang tengah dan selisihnya pasti 8. That's it. Gitu ya. Jadi untuk pengembangan soal nanti kalau memang kalian mengerjakan soal olimpiade, dikiranya kok ini kayaknya susah ya, kayaknya panjang, bisa di skip dulu, dikerjain yang mudah dulu gitu. Oke, ini kayaknya yang Putri udah join semua ya atau ada yang belum? ya. Udah ya kayaknya yang Putri ya, orang yang siswa Kayaknya Putra laki-laki. belum dikasih tahu deh. Oh, Putra belum dikasih tahu. Bentar. Gimana? Oke, apakah aku harus bilang Miss Wulan? Yang Putra belum dikasih tahu ternyata. Oh, belum toh. Oh ya, coba dikasih tahu dulu. Nggak apa-apa, aku tungguin. Ya ini aku bilang ke Miss. Aku stop share sebentar. Aku mau siapin materi.
aku pause dulu deh recordnya. Ternyata tadi sempat kekat pas kita bahas himpunan, itu recordnya nggak masuk. Tapi ini udah aku lanjut lagi. Nanti aku yang himpunan aku share materinya aja. Jadi nanti kalian bisa review kembali ini, tapi ini udah aku lanjut lagi. Oke, ini adalah untuk pengusaha-pengusaha yang cita-citanya jadi pengusaha. Aritmatika sosial yang pertama kita akan bahas tentang untung dan rugi. Kapan suatu penjualan itu dikatakan untung? Ya ketika harga pembelian itu lebih kecil daripada harga penjualan. Jadi kayak, oh belinya 10.000 dijual 15.000 itu untung. Kalau belinya 10.000 dijualnya 8.000 berarti rugi ya. Mudahnya seperti itu. Nih, tentang keuntungan. Keuntungan itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Nah, terus persentasenya, nah ini materi persen-persen ini akan banyak terpakai di aritmatika sosial. Nih, keuntungannya berapa persen itu sama dengan nominal untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Contoh tadi aku belinya 100.000. Terus aku jual dengan harga 120.000. Nah, berarti kan untungnya itu 20.000. 20.000 itu berapa persen ya? Cara menghitungnya adalah dengan 20.000 ya selisih keuntungan dibagi harga belinya 100.000 dikali 100%. Nah, seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan. Terus 10 sama ini bisa kita sederhanakan, coret-coret. 2 kali 10, oh ternyata keuntungannya 20%. Kerugian juga sama ya. Nanti dihitung dulu ruginya berapa, dibagi harga pembelian, dikali 100%. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diskon atau pajak. Nah, sebelum itu aku mau tanya dulu ke kalian. Singkatnya, kalau kita mau menghitung suatu apa namanya? Suatu diskon, itu kan berarti diskon itu biasanya disajikan dalam 100%. Ya berarti tinggal harga yang tertera dikali diskonnya berapa persen. Contoh kalau ada makanan yang harganya 10.000, aku diskon 15%, berarti ya tinggal dikali 15 per 100. Sama dengan ini kita sederhanakan, berarti diskonnya 1.500. Ini nominal diskonnya. Atau kalian langsung mau cari harga akhirnya, berarti langsung aja 10.000 dikali, karena diskonnya 15%, berarti harganya itu menjadi 100 dikurangi 15. Atau 85 per 100. Sama dengan ini coret, 85 kali 100 itu 8.500. Nah, ini pasti kalian sudah bisa. Pertanyaannya adalah, coba semuanya semuanya silahkan jawab di kolom chat pertanyaan di bawah ini. Menurut kalian, kalau aku punya sebuah baju yang harganya itu 80.000. Oke. Terus ketika aku membandingkan kedua toko, dua-duanya itu diskon. Toko A itu langsung diskon 65%. 65%. Sedangkan toko B itu diskonnya 50% ditambah 20%. Nah, menurut kalian lebih hemat, lebih murah di toko A atau di toko B? Toko A yang diskonnya langsung 65% atau toko B yang diskonnya 50% ditambah 20%. Silahkan jawab di kolom chat. Pilihannya adalah sama murahnya atau sama harganya, atau lebih besar toko A, atau lebih murah toko A, maaf, atau lebih murah toko B. Coba aku tunggu jawabannya. Kalau menurut feeling kalian deh, kira-kira kalau diskonnya toko A 65% dan toko B itu 50 tambah 20%, lebih murah yang mana ya? Oke, sudah ada yang menjawab loh. Nirwan pendapatnya A.
Ini udah masuk semua ya. Aku screenshot ya. Coba yang lain, menurut kalian lebih murah A atau lebih murah B atau sama? Oke, udah ada banyak pendapat. Ada yang bilang lebih murah toko B, ada yang bilang lebih murah toko A. Yang lain, lebih murah mana ya? Toko A atau toko B? Oke, yuk yang belum menjawab. Kayla udah, Naufal sudah, Hamid sudah, Malca sudah, Zilda sudah, Nirwan sudah. Cassandra belum? Arsafin belum ya? Ayo, Hilmi juga belum. Yuk, Cassandra, Hilmi, oke, Alsafin. Ova, halo Ova, ayo. Ova. Belum. Oh ya, oke. Itu Kayla sama siapa sih? Temennya ikut join ini ya, ikut belajar ya? Gak apa-apa. Ih, sekalian ayo gabung matematika. Belajar matematika kita. Malah ketawa ketiwi. Ya, nah apakah lebih besar A, lebih besar B? Kalau dilihat secara kasat mata, ini kayaknya lebih besar A ya. Lebih besar B, maaf, lebih besar B. 50 tambah 20 kan 70%. Yang A cuma 60%. Tapi apakah seperti itu? Kita buktikan. Toko A 65%. Berarti diskonnya 80.000. Oke. Oh, ada yang jawab lagi nih. Dikali 65/100. Nggak apa ya, angkanya agak ini ya. Ini berarti 100-nya bisa kita coret-coret di sini. Tinggal 800 dikali 65. Tipsku kemarin. Berarti 60 kali 8 dulu. 480. Terus kali 5 kali 8 itu 40. Berarti 520. 520 tambah 0,2. Oh, ternyata kalau 65% itu diskonnya 52.000. Sekarang kalau 50% plus 20%, berarti pertama itu kita ini dulu harganya ya, kalau 52.000 berarti kan harganya itu tinggal 28.000 rupiah. Terus yang kedua, diskon 50% ditambah 20%. Aku mau tanya dulu nih ke Ova deh. Kalau harganya 80.000 terus didiskon 50%, berarti Ova tinggal bayar berapa? 40.000. 40.000, betul. 40.000. 80.000 dikali 40/100 itu ya 40.000. Artinya ya harganya setelah diskon 50% ya menjadi 40.000 juga. Sekarang kalau di diskonnya, lanjutkan, di diskon 20%. Coba, 40.000 didiskon 20%. Kali 20/100. Atau langsung aja 80. Kan harganya jadi 80% ya. Karena yang 20% potongan dipotong. 4 kali 8 itu 32. Berarti 32.000. Wah, ternyata lebih murah yang A, teman-teman. Enggak salah, sorry. Bener ya, lebih murah yang A. Jadi walaupun 65%, tapi lebih murah yang A. Makanya kalau kalian nanti jalan-jalan ke Matahari gitu ya, Matahari itu suka loh diskonnya itu kayak gitu. 50% tambah 20%. Kita mungkin nangkepnya, oh ini berarti diskonnya 70%. Bukan, jadi diskon 50% dulu, baru habis itu didiskon lagi 20%. Dan ternyata lebih murah yang A. Siapa yang tadi yang jawab A? Oh, ada Nirwan, Nirwan betul A. Terus banyak banget ternyata yang jawabnya di B. Terus habis itu ada Hilmi juga A. Nah, aku penasaran ini Naufal ini. Naufal kenapa kok jawabnya B? Tadi kenapa? Eh, Menurut kamu kenapa Naufal? Kamu ngelihatnya gimana kok bisa? Ya, kenapa? Naufal?
Kok jawaban kamu bisa lebih murah, B? Halo, Naufal? Tadi kayaknya udah sempat on mic ya? Aku kurang dengar tadi. Bisa diulang? Kenapa kamu jawabnya lebih murah yang B? Karena jumlahnya itu 50% plus 20%. oh iya, jadi kamu langsung jumlahin ya, terus kelihatan kayak 70% gitu ya. Oh iya, jadi next lebih teliti lagi ya. Jadi yang dimaksud 50% plus 20% itu bukan 70%, tapi 50 dulu, baru habis itu didiskon 20%. Dan ternyata malah justru diskonnya lebih banyak yang cuman didiskon 65%. Nah, ini dia. Yo. Jadi ini bisa jadi trik nih kalau kalian nanti bikin produk, misalnya jualan mobil gitu ya, jadi pengusaha mobil, mobil listrik. Nah, daripada pasang diskon 65%. Misalnya toko sebelah pasang diskon 65%. Tapi kalian eh, pasang diskonnya 50% plus 20%. Orang lihatnya mungkin kayak, wah ini diskonnya lebih banyak, diskonnya sampai bertingkat gitu. Padahal aslinya malah lebih sedikit gitu. Tapi kecuali kalau customernya udah belajar diskon semuanya sih, jadi bisa ngitung. Nah, istilah ini juga pemotongan diskon ini juga seperti pemotongan pajak. Jadi sama ya pajak berapa persen itu sama halnya diskon berapa persen yaitu dipotong. Terus juga potongan ini itu juga sama dengan tara. Jadi ketika kalian beli suatu barang, misalnya kalian beli gandum, itu gandumnya itu eh, 10 kilogram. Tapi kalau ditimbang dengan kemasannya itu 12 kilogram. Ya. Jadi misalnya gandum itu awalnya 12 kilogram. Tapi ternyata eh, karungnya, karungnya kan pakai karung goni gitu, jadi agak berat. Itu beratnya 2 kilogram. Maka berat bersihnya itu cuma 10 kilogram. Istilahnya, kalau yang masih berat kotor ditambah berat kemasan itu namanya bruto, ya ini, berat kotor barang. Terus kemasannya itu namanya tara. Ada nggak ya di sekolah kalian yang namanya tara atau yang namanya broto? Mirip ya dengan ini. Nanti jangan dikatain loh ya. Tadi aku habis belajar tentang kamu gitu. Soalnya sama-sama tara. Dan satu lagi itu namanya neto atau berat bersih. Nah, tapi kalian nggak perlu khawatir. Biasanya kalau di kemasan-kemasan, kalau kalian beli eh, jajanan atau mungkin beli ciki, kemarin siapa itu yang suka beli Tenggo itu lupa aku. Yang ditulis itu biasanya net. Net itu adalah singkatan dari neto. Jadi yang ditulis itu udah berat bersih. Jadi kalian nggak perlu khawatir, ah ini berarti nggak jujur dong. Kan kemasannya ikut ketimbang. Enggak, karena itu eh, neto, berat net gitu ya. Dan eh, ilmu-ilmu aritmatika sosial ini akan sangat membantu kalian dalam bermuamalah gitu contohnya ya. Tadi diskon, pajak dan lain-lain. Termasuk kalau yang sering aku gunain, misalnya nanti kalian kalau udah ngekos, misalnya kuliahnya jauh, aku yakin pada pengen kuliah di jauh-jauh kan kemarin. Terus habis itu kalau anak kos tuh kan biasanya hemat ya, hemat karena tinggalnya jauh dari orang tua biasanya irit banget. Nah, contohnya gini, uh, beli shampoo, mau beli shampoo yang botolan atau beli shampoo yang sasetan ya. Ini fun fact ya teman-teman. Ada nggak yang pernah bandingin shampoo itu? uh, kan kita ngiranya kalau beli barang itu jumlahnya lebih banyak kan pasti harganya lebih murah. Tapi ternyata beberapa tuh nggak gitu. Jadi gini, dulu itu ada sering banget bikin paket bundling. Paket bundling itu yang paket misalnya oh sekalian dong beli sabun dua gitu. Ternyata kalau beli sabun dua itu 25.000. Kalau beli sabun satu itu 12.000. Tapi yang laris itu tetap yang bundling. Jadi seolah-olah beli dua lebih hemat. Padahal ternyata harganya lebih mahal. Nah, itu nanti bisa kalian jadiin sebuah trik penjualan gitu. Jadi untuk orang-orang yang tidak teliti, wah bisa lebih tertarik yang bundling tadi. Padahal harganya sebenarnya lebih lebih mahal. Termasuk yang aku temuin itu harga shampoo yang sasetan itu per milinya ternyata itu jauh lebih murah loh daripada beli shampoo yang botol. Ya kan lucu banget. Kirain kan kita kalau beli yang kemasan gede kan semakin murah, tapi ternyata bisa jadi semakin mahal. Nah, itu bisa jadi em,
ilmu atau teknik nanti ketika kalian memutuskan menjadi seorang pengusaha. Nih ada Tara Neto, terus ada bunga. Nah, ada bunga. Ini sebenarnya ini ya teman-teman, eh riba ya. Kalian udah pernah dijelasin belum ya tentang riba? Kalau sudah sebenarnya kalau sudah ya tentang bunga itu riba, tapi nggak apa, ini sebagai tambahan pengetahuan ya, bukan berarti untuk dicoba gitu. Karena kalau kita meminjam sejumlah uang seperti itu haram hukumnya kalau dikenakan bunga. Tapi pada dasarnya umumnya itu yang terjadi di perbankan dan lain-lain yang konvensional itu pakai istilah bunga. Bunga itu ya sama halnya dengan tadi diskon dan lain-lain, bunga berapa persen? Arsafin, PW banget ya, Vin. Ya, bunga berapa persen itu perhitungannya sama seperti diskon tadi, diskon bruto tara seperti itu. Nah, ini contohnya, aku kasih contoh yang bunga tahunan. Set, set, set. Nih, Pak Zakaria menabung di bank itu 5 juta dengan suku bunga 12%. Berapa bunga yang diterimanya selama 3 tahun? Ya, jadi bunganya itu ya sama dengan bunga itu ya sama dengan suku bunga, berapa persen bunga dikalikan waktunya. Jadi sesuai kalau suku bunganya itu per tahun, terus ada 3 tahun ya berarti dikali 3 tahun. Terus dikali modal awalnya menabung itu 5 juta. Ini namanya bunga tunggal. Berarti terus dibagi persennya itu nggak usah persen ya, karena ini persen, persen itu kan udah per 100 ya. Jadi langsung aja gini, berarti 12%, kalau suku bunganya 12 berarti 12%, artinya 12 per 100 dikali 3 dikali 5 juta. Ya sama dengan 1,8 ratus ribu, 1.800.000. Artinya apa? Kalau Pak Zakaria ini menabung 5 juta selama 3 tahun dengan bunganya 12% per tahun, maka nanti bunga tabungannya akan menjadi 6.800.000. Ini namanya bunga tunggal. Bunga tunggal. Terus coba sekarang kalian mengerjakan misalnya aku hmm, ada soal. Ini misalnya aku menabung dengan bunga 2% per bulan. Bunga 2% per bulan, terus habis itu aku menabungnya 1 juta. 1 juta selama 1,5 tahun. Coba kalian hitung, setelah 1,5 tahun berapa tabunganku? Silakan dihitung terus di-share di kolom chat ya. Ya, semuanya aku tunggu semuanya jawab pokoknya. Arsafin, ayo yang masih tiduran harus ikut jawab. Kok kok kadang ada yang live, ada yang enggak. Ini gimana ini? Oh, udah duduk. Oh, tadi duduk tuh kamu, Vin. Itu gimana sih? Itu Ova. Oh, itu Ova. Oh, alah. Oh, Ova tuh itu. Oh, aja ding itu kan kameranya Arsafin ya. Ada aja kalian. Ini yang keluar siapa ini? Naufal, Hilmi, eh ada 11 lagi, ding. Tadi kadang 10, kadang 11. Nah, silahkan kalian kerjakan. Aku bunganya 2% selama 2% per bulan ya, tapi aku nabungnya selama 1,5 tahun. Terus eh, tabunganku 1 juta. Nah, terus setelah 1,5 tahun tabunganku jadi berapa ya? Yuk, silahkan dijawab di kolom chat. Kalau bingung, silahkan bertanya.
Nggak usah nunggu aku persilahkan, tapi langsung aja tanya, bebas. Miss, Ya, kalau bunga tuh duitnya nambah atau kurang? nambah. Kalau bunga itu nambah. Kalau yang berkurang itu kalau admin. Wis, sudah ada yang jawab, wis siapa nih? Asik. Oke, udah ada yang jawab. Yuk, lanjut yang lain, silahkan. I- Ingat ya, bunganya itu per bulan, sedangkan waktuku masih per tahun, masih 1,5 tahun. Diubah dulu ke bulan. Oke, ayo, wah ini mulai ada ini berbagai jawabannya beda-beda. Nah, nanti kita buktikan mana yang betul, mana yang benar, dan kira-kira jawabannya salah gimana, Miss? Ya nggak apa-apa. Kalau salahnya masih di latihan itu kan nggak apa-apa. Justru kalian salahnya tuh harus sekarang aja, daripada nanti salahnya pas Olimpiade misalnya atau pas ujian misalnya. Jadi mending salahnya pas sekarang aja. Oke, masih ada waktu. Aku kasih waktu. Maaf, 3 menit lagi. Ya, nanti di akhir kita foto screenshot lagi ya. Tadi pas di awal belum belum semuanya soalnya. Buat ini bukti presensi, guys. Oke, Zilda. Wah, aku suka nih sama Zilda di ini caranya. Oke. Dan pelaut hebat. Yuk yang belum, kalau ini, oh soalnya ketutupan nggak di kalian? Nih aku tutupin. Nah nih, bunga 2% per bulan. Tabunganku 1 juta dan aku menabung selama 1,5 tahun. Berapa yang aku dapatkan setelah 1,5 tahun menabung? Yuk, siapa yang belum?
Maaf, Miss, itu 1,5 tahun itu 18 bulan ya? Iya, betul, 18 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 2 orang lagi nih yang menjawab. Yang belum itu kayaknya Naufal. Naufal sama Hilmi malah. Kenapa belum menjawab? Hilmi, apa belum ketemu? Naufal, apakah belum ketemu? Halo, Hilmi, Naufal? Oke, sudah ya. Nah, kita tinggal buktikan sekarang. Jadi, eh oh, nge-lag. Naufal bilang katanya nge-lag. Ini yang nge-lag device-nya Naufal apa? Naufalnya nih yang nge-lag. Ada aja bahasa kalian nge-lag aja. Nih, 2%. Nah, berarti ingat, kalau, jadi perhatikan satuannya dengan bunganya. Kalau bunganya itu sudah per tahun, maka waktunya ya tahun. Kayak tadi, 12% per tahun, dia 3 tahun, cocok. Tapi kalau bunganya per bulan, maka waktunya juga harus disamakan per bulan. 1,5 tahun itu 18 bulan. Terus habis itu, artinya apa? 2% berarti 2/100 dikali waktunya jadi 18 bulan dikali 1 juta. Aku coret. Berarti tinggal 36, nolnya 4, berarti 360.000 bunganya. Artinya apa? Kalau aku dapat bunga 360.000, berarti tabunganku menjadi 1.360.000. Gitu. Coba. Aku tadi yang punyanya Zilda itu kelirunya itu karena kamu harusnya nolnya itu masih 4, tapi Zilda cuma tulis 3, jadinya 36.000. Terus Cassandra itu kok bisa 30.000? Kenapa itu? Coba Cassandra dijelaskan kenapa kok kamu bisa dapat 1.030.000? Yang keliru di mana, Cassandra? Yes, Cassandra? Kenapa? Nggak masuk, nggak masukin suara kamu? Kenapa, Kas? Tadi 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 apa? Kayak ada ngomong terus ini tadi apa? 18-nya di per 15. Oh Salah. alah, oh iya ya, tahu 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 tahu. Berarti kamu ininya hitungnya 1,5 gitu ya? Oh iya, jadi kelirunya adalah ingat bulan apa bunga dan jumlah waktunya itu harus sama satuannya. Jadi kalau bulan ya bulan semua. Jadi kalau bunganya per bulan maka waktunya itu juga harus berapa bulan. Kalau bunganya per tahun maka waktunya juga berapa tahun gitu ya. Oke, sudah bisa lanjut ini tentang bunga. Terus habis itu, oke, sudah selesai materi aritmatika sosial tentang bunga-bunga. Nah, terakhir di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Sebenarnya perbandingan itu kemarin sudah kita pelajari ya kemarin. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu deh ke Hamid. Hamid, apakah kamu pernah melihat peta? Pernah lihat peta nggak, Hamid? Nah, Di mana? Peta mana? Peta apa yang kamu lihat? negara Peta negara, oke. Nah, jadi peta itu kan gambaran wilayah suatu negara. Yang ukurannya itu kan nggak sesuai kenyataan, iya kan Hamid? Kalau sesuai kenyataan, petanya pasti gede banget dong, nutupin lokasi aslinya. Nah, di dalam suatu peta, ya yang dilihat Hamid tadi, dan mungkin teman-teman juga lihat, itu ada yang namanya skala. Jadi skala itu adalah untuk melihat
Oke, wait. Sebentar ya, teman-teman. Oh, oke. Wait. Aku share screen ulang ya. Tadi ini. Aku salah klik. Oke. Nah, aku share screen ulang. Oh, ini berangkat semua ya? Udah deh, mumpung aku unshare screen, coba on cam dong yang lain, yang cowok-cowok juga buat presensi nih. Yuk on cam sebentar. Yuk. Kenapa sih kok malu-malu buat on cam yang Putri malah ya Arsafin, Ova, Hilmi, ayo Ova. Nanti daripada kamu, oh Ova udah, kamu balas dendam dong ke Arsafin. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, jangan. Tadi Arsafin kan ngesut kamu. Mana Arsafin? Kok belum on cam malahan? Hilmi juga tuh. Ayo Mi, Hilmi. Hilmi, Arsafin, yuk yang sekelas sama Hilmi sama Arsafin tolong diajakin on cam dong. Oke, Hilmi udah on cam. Itu Arsafin, sampingnya Hilmi. Iya. Miss, Alvin nge-lag, Miss. Oh iya nggak apa. Oh kamu nge-lag ya. It's okay. Sit. Dah. Selesai. Boleh. Ya, oh jadi kalau on cam mungkin bakal lebih nge-lag ya. Nggak apa-apa. Off cam lagi boleh. Silahkan. Lucu banget sih. Ada posenya macam-macam. Itu belakangnya Hilmi itu siapa tuh? Mending ikut belajar aja sekalian. Ajakin Mi. Nah, and then, nah seperti tadi yang udah dilihat Hamid melihat skala suatu negara. Jadi peta itu kan versi mini size dari gambaran wilayah suatu lokasi, suatu daerah. Nah, disimbolkan dengan skala. Sekarang, ada nggak yang bisa menjelaskan maksud dari skala? Skala itu biasanya 1:1 juta. Apa maksud dari skala 1:1 juta? Kalau misalnya di peta, aku melihat ngukur, misalnya ngukur jarak Indonesia sama Malaysia itu cuma 1 cm. Berarti jarak sebenarnya berapa? Coba jawab Nirwan. Berapa Nirwan? Kalau di skalanya 1:1 juta. Kalau di peta itu 1 cm, berarti sebenarnya ukurannya berapa? Loh, loh Nirwan udah nggak ada? Loh, 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 loh. Oh, ada, Nirwan ada kok. Berapa, Wan? 1 kilometer, Mas. Ya, 1 kilometer kita buktikan. Ya, kalau di peta itu 1 cm, sedangkan skalanya itu adalah 1:1 juta, berarti ukuran sebenarnya itu ya 1 juta cm. Nah, pertanyaannya, 1 juta cm itu berapa kilometer? Coba gantian, Kayla. Kalau 1 juta cm itu berapa kilometer, Kayla? Berapa kilometer ya 1 juta cm? 10. 10 kilometer. Ya, betul banget. Karena kan eh, CM ke ini itu naik 5 angka ya. Berarti 10 kilometer. Artinya apa? 1 cm di peta itu sama dengan 10 kilometer. Berarti bukan jarak Indonesia-Malaysia ya. 10 kilometer mah jarak rumahku ke, enggak deh, jarak rumahku ke sekolah kalian itu ada 30 kilometeran. Jarak mana ya, Solo ke Klaten misalnya kayak gitu. Yang deket-deket aja. Kalau berarti kalau skala globe, globe di globe itu globe atau globe itu berarti skalanya itu bisa sampai puluhan juta, teman-teman, atau ratusan juta karena saking mengecilnya itu ukuran dibanding ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau kalian baca skala gampang. Kalau 1:100.000 berarti 1 cm di peta itu sama dengan 200.000 cm. Kayak gitu. Ini adalah materi perbandingan tentang skala. Nah, jadi kalau ingat kemarin, balik lagi ke perbandingan yang
senilai dan berbalik nilai. Kalau kemarin kan berbalik nilai udah aku kasih contohnya kan, kalau proyek yang harusnya selesai dalam waktu 12 hari dengan 12 orang, kalau mau lebih cepat berarti orangnya harus lebih banyak. Itu perbandingan berbalik nilai. Kalau skala, ini kira-kira perbandingan senilai atau berbalik nilai? Coba aku mau dengar pendapatnya Malca. Skala itu berbalik nilai atau senilai, Malca? Senilai. Betul banget, senilai. Kenapa? Karena kalau di peta itu dia jaraknya semakin jauh, in real life jaraknya juga semakin jauh juga. Ya, bisa di-mute lagi aja, Malca. Suaraku jadi kayak di dalam gua gitu, menggema. Ya, gitu ya. Nanti terngiang-ngiang, sorry. Nah, jadi perbandingan senilai. Nah, jadi ini tadi perbandingan nih, perbandingan senilai. Kayak contohnya beli mangga. Beli mangga sekilo. Waduh, mangga sekilo 10.000. Murah banget ya. Nah, ini namanya perbandingan senilai. Jadi kalau semakin banyak beli mangga, harganya juga akan semakin murah. Terus ada juga perbandingan berbalik nilai. Nah, ini contohnya kecepatan. Jadi, kalau misalnya kita semakin besar kecepatan kita, maka waktu tempuhnya akan semakin sedikit gitu. Kalau misalnya bisa menempuh 60 km per jam, berarti ya dibanding yang 15 km waktunya akan lebih cepat gitu. Ini perbandingan berbalik nilai. Jadi kalian bisa perhatiin di saat yang di sini itu semakin naik ya, yang di sini itu justru malah turun atau semakin lama gitu. That's good. Terus setelah itu kita faktor perbesaran dan faktor pengecilan itu sebenarnya ya, oh dikecilkan setengah kali. Itu tinggal kalian bandingkan ukuran yang eh, setelah dikecilkan atau dibesarkan dengan ukuran sebelumnya. Misal, aku membuat adonan kue. Kue itu biasanya biar gak bantet teman-teman, itu dikasih baking powder atau pengembang. Kalau misalnya aku bikin kue yang semula 1 liter, setelah aku kembangkan jadi 2 liter, gitu ya, berarti perbesarannya jadi berapa? Ya ukuran setelah dibagi ukuran semula. Misalnya setelahnya dua kali 2 baskom, terus 2 liter maaf, terus yang semulanya cuma 1 liter ya berarti dibesarkan 2 kali lipat gitu. Atau kalau menyusut itu apa ya sesuatu yang menyusut ya? Contohnya kasur misalnya, kasur yang sering didudukin, yang sering dipakai bobo itu kan sering menyusut, mengecil, menipis. Nah, misalnya aku punya kasur yang semula itu dia tebalnya itu 7 cm ya, tapi setelah aku pakai selama 2 tahun jadi 5 cm. Berarti 5/7,5. Ini kita bagi, berarti jadinya maaf, bukan 1/3, tapi 2/3. Berarti ukurannya itu menjadi 2/3 kalinya. Gitu. Ukuran setelahnya menjadi 2/3 kalinya dari ukuran semula. Ini namanya faktor pengecilan dan faktor ini ukuran hasil pengecilan dan ukuran semula. Berapa kalinya? Gitu. Itu tadi tentang materi perbandingan. Karena kemarin kita udah latihan soalnya ya, jadi menjadi jauh lebih mudah. Nah, terakhir, sebenarnya ada 1 bab lagi, itu tentang pangkat. Tapi karena hari ini kita udah menyelesaikan 3 bab, jadi udah cukup aja. Kita akan lanjut ke latihan soal. Melanjutkan yang kemarin. Nah, ini ya yang dibahas tadi ya, di soal yang ditanyain Malca tadi ya. Nanti kalau yang siswa-siswa Putra penasaran, silahkan dicek, silahkan dibuka rekamannya gitu. Karena ada rumus baru yang kita temukan tadi. Nah, ini adalah soal yang kalian pelajari kemarin. Aku sudah memeriksa hasilnya, ada yang betul semua, ada yang salah satu, tapi yang salah semua nggak ada. Kalian aku minta untuk
mengerjakan soal 6 sampai 6 kan yang kita bahas ya. 7 sampai 9 kalian aku minta untuk memilih 2 soal aja. Nah, nomor 6. Amel menabung pada sebuah bank. Coba boleh dibantu dilanjutkan membaca siapa ya? Zilda. Zilda silakan dibaca soal nomor 6. Aku gedein. Wait. Waduh. Nah ini. Yuk Zilda. Amel menabung pada sebuah bank. Setelah 8 bulan uangnya menjadi 4.480.000. Jika ia mendapat bunga 18% setahun, maka uang pertama yang ditabung adalah. Oke, jadi beda dengan si tadi ya yang kalian kerjain, ada tabungan, terus dapat bunga jadinya berapa. Ini kebalik. Ada tabungan yang jadinya setelah 8 bulan itu jadi sekian, padahal bunganya itu 18% setahun. Maka uang yang ditabung itu berapa? Jadi kebalik di sini teman-teman. Cara pengerjaannya adalah yang pertama, kita harus menyesuaikan besaran bunga dengan satuan waktunya. Ya, jadi bunga itu kan 18% per tahun. Kalau kita bagi 12, ya berarti kan 1,5% per bulan. Ya, 1,5% per bulan. Padahal waktunya, N-nya itu ada 8 bulan. Maka persenan bunga yang diterima itu adalah 8 kali 1,5, yaitu 12% selama 8 bulan. Artinya setelah mendapatkan bunga 12%, uang dari Amel itu menjadi 4.480.000. Jadi yang semula 100%, ketambahan 12%, jadilah itu 112% atau 4.480.000. Nah, sekarang kita tinggal diminta untuk mencari tabungan semula atau yang saat masih 100%. Saat masih 100%. Nah, caranya adalah 4 kali 4.480.000 yang ditanya 100%. Berarti yang ditanya itu ditaruh atas 100 per yang diketahui itu taruh bawah 112. Sama-sama persen dikali 4.480.000. Ini bisa kita bagi 112 sama 448, berarti 4. Terus kita kalikan. Berarti 4, ini nolnya 1, nolnya 2. Terus yang atas tadi ada 3 nol yang kita tinggal. Oh, ternyata tabungan awalnya itu adalah 4 juta. Jadi, tabungan di akhir itu adalah tabungan awal ditambah besaran bunga. Tabungan awal itu selalu 100%, terus bunganya kalian hitung berapa. Berarti itu totalnya ya 100 ditambah bunga tadi. Kalau ini bunganya 12%, makanya totalnya 112%. Kita tinggal cari nilai 100%-nya itu berapa, alias nilai semulanya itu berapa. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung raise hand atau langsung dada-dada gini juga boleh. Gitu. Nah, sekarang kita coba yang nomor 7. Nomor 7 ini seru, bisa dibilang seru, bisa dibilang ya seru sih. Coba kalau dihitung, pola nomor 1 ini kan 3. Totalnya kan ada 3 bulatan. Pola yang nomor 2 ini ada 8 bulatan. Pola yang nomor 3 ini ada 5 kali 3, 15 bulatan. Pola yang keempat ini ada 4 kali 6 bulatan atau 24 bulatan. Kemarin, kalau mau sampai ke pola ke-12, caranya gimana? 3 ke 8 tambah 3, di sini tambah 7. 15 ke 24 itu ditambah 9. Berarti ini plus 3, plus 7, plus, ini 24 bukan ya kayaknya ya? Bener nggak 24? 4 kali 6, 24. 3 kali 15, bener ding? 24. Ada yang bisa menjawab kemarin buat menebak pola ke-12? Apakah dihitung satu-satu? Ini polanya 15, ini kan plus 9 ya.
oh kok plus 3 toh ini? Bukan. Kok nggak ada yang nyalahin sih? Ini kan 3 ke 8 itu plus 5. Berarti plus 7. Terus plus 9. Ternyata urutan bilangan ganjil. Berarti mungkin yang setelah ini tuh plus 11 alias 35. Selanjutnya nanti plus 13. Kemarin ada yang ngitungnya kayak gitu? Coba aku tanya ke... Ada nggak yang belum aku tanya sama sekali? Ova udah, Nirwan udah, Hilmi udah. Noval deh. Noval, kemarin kamu, kalau menurut kamu ini ngerjainnya gimana Noval? Buat tahu pola ke-12. Apakah ditambah-tambah terus? Itu kan Ya. kalau satu ada 1 kali 3. Nah, itu ditambah 2. Terus keduanya itu ada 2 kali 4. Itu kan dua kali 5. Itu kan dia tambah 2. Jadi tinggal 12 tambah 12 kali 4. Jawabannya apa? Ya, betul. Oke, bisa di-mute lagi. Oh, ternyata Novel lagi pelajaran juga ya. Nah, kamu balasnya lewat chat aja nggak apa-apa kalau memang nggak bisa on mic. Ya, ini berarti kamu nggak ini kan berarti kamu masih di dalam kelas kah, Novel, atau di luar? Oh, oke. Ya, jadi betul ya. Jadi di sini itu kita ngamatinnya adalah urutan dari bilangan-bilangan ini, teman-teman. Di sini 1 kali 3. Terus di sini 2 kali 4. Terus di sini 3 kali 5. Dan ternyata berurutan. Di sini 4 kali 6. Urutan keberapa tinggal dikali dengan yang ditambah 2. Berarti kalau urutan ke-12 itu dikali dengan 4 belas. Nah, kayak gini. 12 dikali 14. Berarti 12 kali 10 itu 120 yang kemarin aku ajarin. Berarti terus 2 kali 14 itu 12 kali 4 itu 48. Berarti 120 tambah 48 168. Good job semuanya. Jadi untuk pola yang seperti ini itu jangan dilihat jumlah lingkarannya ya. Tapi ini namanya pola persegi panjang. Maaf. Pola persegi panjang itu silakan dilihat dari pembentuknya, teman-teman. Gitu. Oke, oke. Nah, ini nanti barisan bilangan ini akan kita pelajari di setelah ini. Jadi, teman-teman, untuk PR-nya ya itu silahkan. Oh, ini belum ya. Ini baru kita pelajari besok tentang fungsi dan himpunan penyelesaian. Iya. Salah satu faktor dari 12x kuadrat. Oke. Ini aja deh. Silahkan dicari ini. Ini udah kemarin aljabar. PR-nya adalah nomor 10 dan 11. Bisa di-screenshot dulu atau nanti juga aku kirim ke drive yang di-share oleh Miss Wulan ke kalian. Kita akan bertemu besok lagi. Besok kita akan ketemu di jam yang sama, jam 9:30 ya. Mohon maaf, ini kita lesnya pagi-pagi dulu di jam 9:30. Oke, PR-nya nomor 10 dan 11. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. PR-nya nomor 10 dan 11 bisa di-screenshot dulu atau bisa di ini. Kalau kalian bingung di luar sesi, kalian bertanya bisa lewat email. Tadi Kayla udah beberapa kali email aku dan it's okay, bisa. Aku tutup pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya silahkan bisa.